Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap Anda semua dalam keadaan sehat, selalu semangat dalam membaca firman Tuhan, menggali kekuatan sabda, dan juga memasukkannya dalam pikiran dan perasaan dan tindakan-tindakan kita, dan berjuang selalu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Saudaraku, di awal video ini izinkan saya untuk memberikan sebuah pengumuman begini. Di giveaway saya sebelumnya sudah diumumkan pemenang laptop, uang saku, rosario, Alkitab, dan handphone. Cuman yang handphone ini yang belum diklaim oleh pemenangnya. Bisa jadi dia tidak nonton video pengumumannya, dia tidak tahu, tapi sudah diberi batas waktu. Nah, terpaksa handphone ini saya harus cari pemenang yang baru. Bagaimana cara saya mencari pemenang yang baru? Caranya begini. Pertama, silakan Anda subscribe dulu channel YouTube Bible Learning with Father Joseph, lalu nyalakan tanda lonceng di sampingnya. Maksudnya apa? Supaya kalau ada video-video baru dari Bible Learning, termasuk video pengumuman, Anda langsung mendapat informasi atau notifikasi dari YouTube-nya. Jangan sampai Anda ketinggalan. Sebagai informasi, subscribe itu cukup 1 kali. Kalau sudah subscribe, tidak perlu subscribe lagi. Lalu yang kedua, silakan di antara 540 video di Bible Learning with Father Joseph ini, silakan Anda tulis di kolom komen 3 judul video yang membuat Anda terinspirasi, kuat kembali, makin jelas lagi dalam hidup beriman Anda. Silakan tulis judulnya. Tidak boleh nulis semuanya Romo. Mengapa demikian? Supaya penonton-penonton yang lain bisa terbantu. Oh, ini video ini bagus nih. Oh, video ini nih ternyata membuat banyak orang tersentuh. Silakan saya tunggu. 1 orang hanya boleh menulis 1 komen. Tidak perlu diulang-ulang. Mengapa demikian? Kalau Anda nulisnya berulang-ulang, Anda cenderung untuk buka video hanya untuk nulis komen. Nontonnya cuma 1 menit, lalu dimatiin. Nah, kalau demikian, efeknya nanti ke performa dari video ini. Dianggap sebagai video yang tidak menarik oleh YouTube, maka tidak diangkat oleh YouTube. Lalu yang ketiga adalah, biasakan diri Anda untuk memberi like kepada video-video Bible Learning. Tujuannya apa? Bukan buat saya. Karena saya bukan selebritis, saya bukan artis, saya nggak perlu like sebetulnya. Ketika sebuah video atau sebuah channel mendapatkan like yang banyak dari penonton, artinya video ini menarik. Maka akan disebar oleh YouTube ke banyak orang. Nah, saudara-saudara, cuman itu silakan saya tunggu. Nanti saya pilih pemenangnya dan akan saya umumkan di video saya berikut. Nanti di judulnya saya akan tulis pemenang giveaway. Jangan sampai ketinggalan. Saudaraku, di awal video tadi saya membacakan 2 ayat yang menjadi penutup dari Injil Matius. Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Di mana Tuhan Yesus sendiri memberikan sebuah perutusan agung kepada para muridnya, termasuk juga kepada kita. Ada begitu banyak tugas-tugas yang begitu berat, besar, dan juga menantang yang diberikan Yesus kepada kita semua. Nah, pertanyaannya adalah saudaraku, mengapa sepanjang 28 bab Injil Matius ditutup dengan sebuah perutusan, dengan sebuah tugas? Menjadi sebuah pertanyaan buat kita, apakah para murid akan sanggup menjalani tugas perutusan yang berat itu? Apakah gereja sepanjang sejarah konsisten terhadap tugas perutusan itu? Termasuk juga dengan kita. Apakah kita, masing-masing dari kita, misalnya, kita mencoba meyakinkan diri kita dan juga orang lain bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita sampai akhir zaman? Bagaimana kita bisa menjalankan perintah-perintahnya, baru kita bisa mengajarkannya kepada orang lain, supaya mereka bisa mengenal Tuhan
hidup dalam kasih, dan menjadi murid Tuhan. Pada akhirnya bisa dengan sukarela dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, izinkan saya untuk menjawab persoalan itu dengan mengangkat satu tokoh yang luar biasa yang juga diangkat oleh Injil Matius sebagai pribadi luar biasa yang diceritakan pertama kali dalam Injilnya. Siapa lagi kalau bukan Yusuf suami Maria. Injil Lukas kita tahu menceritakan kisah kelahiran Yesus dari sudut pandang Maria. Tetapi mengapa Injil Matius menceritakan cerita yang sama tapi dari sudut pandang Santo Yusuf? Nah, pasti ada yang menarik dari Yusuf ini yang membuat kita bisa bertanya-tanya. Mari kita gali. Saudaraku, ada beberapa fakta yang luar biasa menarik seputar Injil Matius. Yaitu Injil Matius adalah Injil yang berada di urutan yang pertama. Seolah-olah Injil Matius ini menjadi penghubung jembatan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, sekarang kita bisa melihat ternyata ada sesuatu yang menarik di masa transisi ini. Kalau kita lihat umat Allah dalam perjanjian lama selalu jatuh pada yang namanya ketidaksetiaan, ketidaktaatan. Sejak awal bangsa ini selalu jatuh dan jatuh lagi soal ketidaktaatan terhadap Allah. Seolah-olah perjanjian lama ini menjadi rusak karena umat Allah tidak setia. Nah, ketika Injil Matius mau menceritakan tentang babak baru dari hidup umat Allah ini, jangan sampai ketidaksetiaan, ketidaktaatan terhadap Allah terulang kembali. Oh, dari sini baru tahu Romo, mengapa Injil Matius yang adalah pembuka jalan terhadap perjanjian yang baru dalam diri Yesus Kristus, umat Allah yang baru yang namanya gereja, dimulai dengan satu tokoh yang tidak perlu diragukan lagi soal ketaatan dan juga kesetiaannya. Bagaimana dia menyertai keluarga kudus Nazaret. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari sini kita bisa tahu saudaraku, ternyata Injil Matius mempunyai sebuah pesan rahasia. Jangan sampai kita, umat Allah yang baru ini, umat Kristiani ini mengulang kesalahan yang sama, yaitu ketidaksetiaan dan ketidaktaatan dalam umat Allah di perjanjian lama. Lalu yang kedua, ternyata Yusuf suami Maria bukan hanya sekedar taat dan setia, manut-manut, mantuk-mantuk terhadap perintah Allah, tapi dia menjalaninya dengan sepenuh hati. Bagaimana saya bisa mengatakan hal itu? Karena di Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17, di situ kita bisa melihat silsilah Yesus Kristus. Dimulai dengan ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Seorang pembaca kitab suci, begitu membaca ayat 1, harusnya mulai bingung dan garuk-garuk. Kenapa ditulisnya Yesus Kristus anak Daud? Seharusnya anak Yusuf, Yesus bin Yusuf. Karena begini, ketika malaikat menampakkan diri kepada Yusuf, lalu juga memberi pesan Allah kepada dirinya, katanya begini, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Saudaraku, dalam tradisi Timur Tengah kuno, ada sebuah kepercayaan begini. Kalau seseorang, katakanlah saya, memberi nama kepada pribadi lain atau kepada ciptaan lain, hewan, tumbuhan, itu artinya saya menjadi pemilik yang sah untuk orang atau benda-benda yang saya beri nama itu. Maka dalam hal ini, begitu Yusuf memberi nama anak yang dikandung Maria ini setelah dilahirkan dengan nama Yesus, artinya secara hukum yang sah, Yesus adalah anak sah dari Yusuf ini. Selain Yusuf menjadi ayah yang sah bagi Yesus secara hukum, artinya juga Yusuf berkuasa atas hidup Yesus. Yusuf bisa melakukan apapun sekehendak hatinya terhadap Yesus. Tetapi saudara, ketika kita melihat bagaimana seorang Yusuf menjalankan tugas perutusannya yang diberikan Allah kepada dirinya, Yusuf bertindak bukan sebagai seorang penguasa, bukan sebagai seseorang yang gila dihormati, bukan seseorang yang bisa bertindak semena-mena, tetapi dia menampilkan diri sebagai seorang pelayan.
Oh, maka dari itu dikatakan Yusuf anak Daud, anak Abraham. Ketaatan dan kesetiaan Yusuf terhadap perintah Allah bukan cuma sekedar manut-manut, taat-taat, iya-iya, enggeh-enggeh, tetapi juga penuh dengan pergulatan. Ketika dia mau menceraikan Maria, ketika dia harus menerima anak yang dikandung Maria, meskipun bukan dari darah dagingnya. Ketika dia harus mengungsi ke Mesir, dia harus melindungi Maria dengan bayi yang baru dilahirkan. Dia harus menetap di Mesir, lalu nanti harus kembali lagi, lalu nanti harus tinggal di Nazaret. Di situ kita akan bisa melihat saudara-saudaraku, ternyata pribadi yang namanya Yusuf, suami Maria ini adalah pribadi yang istimewa. Dialah pelayan yang sejati. Dia tidak mengedepankan egonya sebagai laki-laki. Dia tidak sok berkuasa meskipun dia bisa dan sah. Dia menjadi yang terkecil di antara keluarga kudus Nazaret. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi meskipun demikian, tindakannya, pelayanannya, penyertaannya menjadi luar biasa. Itulah saudara-saudara, dari kisah Yusuf ini, gereja bisa belajar bagaimana menjalani perintah agung dari Yesus Kristus kepada kita. Bagaimana menjalani perintah itu dalam kesetiaan, dalam ketaatan, dan dengan semangat sebagai seorang pelayan. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih. Semoga kisah ini menginspirasi kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Ya Santo Yusuf, engkau adalah sosok pribadi yang sangat dicintai oleh Allah yang Maha Tinggi. Berkali-kali saat engkau sedang tidur, malaikat menampakkan diri kepadamu untuk memberi peringatan dan menuntunmu menjadi keluarga kudus. Engkau adalah pribadi yang pendiam dan sekaligus kuat. Engkau adalah sosok yang setia dan sekaligus pelindung yang berani. Ya Santo Yusuf, ingatlah akan aku saat engkau tidur dalam naungan Tuhan. Aku percaya penuh akan kuasa kekuatan serta kebaikan ilahi yang sempurna. Bawalah dalam hatimu, ya Santo Yusuf, semua kebutuhan dan kesulitan hidupku. Mimpikanlah dan haturkanlah itu semua kepada Yesus anakmu. Amin.